Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV bersama gue Riza Prastia. Seperti biasa, Podeng selalu mengundang komunitas-komunitas yang ada di kota Tangerang Sob. Kali ini gue udah kedatangan dari komunitas Tahajud Berantai atau Kutub Kota Tangerang. Ada Mas Antek di sebelah gue. Halo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Antek, Ya. Mas kan dari Kutub nih Iya, atau betul. komunitas Tahajud Berantai. Iya, siap. Bisa dijelasin nggak sih Mas ke Sobat Tangerang apa sih Kutub itu? Jadi Kutub itu komunitas Islami ya, Hmm? yang membangunkan membernya untuk melaksanakan sholat tahajud setiap malam melalui media online. Dalam hal ini kita memakai aplikasi WhatsApp. Jadi kita saling miss call satu sama lain di membership tersebut. Jadi kegiatan di Kutub sendiri ini memang bangunin orang untuk tahajud ya? Iya, kita rutinitasnya seperti itu ya, karena setiap nanti ketika jam-jam tertentu kita membangunkan anggota kita untuk sholat tahajud sesuai dengan yang ada di list di member kita. Oh, nah itu gimana Mas alurnya? Apa memang kayak misalnya Mas Antek nih nelponin teman-teman yang ada di grup atau gimana sih alur untuk kegiatan si bangunin tahajud ini? Oh, jadi gini, nanti di setiap ini kita ada namanya di grup itu ada beberapa grup ya. Nah, nanti satu grup itu kita maksimal ada 30 member ya. Oke. Nah, nanti di grup itu ada satu orang admin. Admin ini berkoordinasi sebagai koordinator ya untuk kondisi di grup tersebut. Nanti si admin ini bertugas untuk membangunkan anggotanya ya. Atau nanti si admin ini menunjuk beberapa orang untuk menjadi PJ, penanggung jawab. Nah, nanti misalnya ada 5 PJ nih. Nah, 5 PJ nanti dibagi anggotanya misalnya berapa. Nah, nanti PJ ini bertugas untuk membangunkan teman-temannya yang jadi anggotanya kayak gitu. Berarti yang pertama kali bangun nih Admin. jawab ya adminnya. Adminnya. Kalau adminnya nggak bangun gimana Mas? Adminnya yang bangun itu apa namanya kita ada PJ juga kan. Nah, PJ-nya itu nanti buat menggantikan si adminnya ini, ada backup-nya. Jadi adminnya nanti juga punya asisten juga. Nanti kalau misalnya adminnya nih, admin satu nggak bisa nih, ada asistennya yang membackup-nya. Oh, jadi kalau misalnya nggak bisa melaksanakan tahajud, dia ada laporannya dulu. Kayak misalnya sebelum malamnya itu kan, aku hari ini kayaknya nggak bisa tahajud deh karena perjalanan keluar kota atau apa gitu. Ada laporan gitu dulu ya? Nanti mungkin si admin ini bisa memberitahu ya, ngasih info ke asistennya itu bahwa hari ini saya misalnya nggak bisa ngebangun ini, nanti tolong grupnya dihandle. Nanti biar si asistennya ini yang bertugas kayak gitu, asisten adminnya. Tapi ada nggak sih Mas, pengalaman Mas Antek nih, ada nggak sih member-member atau anggota yang susah banget dibangunin? Ada yang sampai bermiskol berkali-kali ya, ternyata nggak bangun juga. Tapi Mas kalau misalnya udah bangun nih, anggotanya udah bangun dan udah melaksanakan tahajud juga. Itu setelah itu laporan kah atau gimana tuh? Nanti kalau misalnya kita udah ini ya, udah bangun, udah di miskol, udah bangun nih. Nanti kita bisa checklist di grup ya. Oh, checklist itu berarti tandanya udah bangun. Oke. Jadi setelah bangun melaksanakan tahajud terus absen dulu ya. Absen. Nanti sebelum tahajud misalnya checklist dulu nih. Nanti baru tahajud. Nah, nanti setelah tahajud kita laporan di grup. Laporan ya, lagi. misalnya hari ini saya tahajud nih, misalnya Antek belakangnya 100 tandanya kita udah melaksanakan tahajud. Kalau misalnya hari itu kita nggak sholat tahajud, nanti kita pasang emoticon nangis. Aduh. Karena kita nggak melaksanakan tahajud kayak gitu. Kegiatan apa lagi Mas yang ada di Kutub Tangerang? Kutub Tangerang kita biasanya terjun juga ya ke sosial ya, kegiatan sosial ya. Kalau misalnya kayak di bulan Ramadan nih, kita pernah melaksanakan berbagi sendal wudhu nih ke masjid-masjid di daerah Tangerang. Terus kita juga berbagi tajil, ada tajil on the road, kita di jalan, kalau nggak di stasiun-stasiun kayak gitu. Terus kita juga ada berbagi sembako ya ke masyarakat yang mungkin kurang membutuhkan kayak gitu. Jadi seperti itu. Kita juga ada misalnya di Tangerang misalnya ada kegiatan misalnya galang dana untuk bencana di mana nih, kita biasanya ikut terjun juga, ikut membantu dengan teman-teman yang lain, sinergi dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Berarti di Kutub sendiri nggak cuma sekedar kegiatan tahajud berantai membangunin orang untuk sholat tahajud bareng, tapi ada kegiatan sosialnya Mas ya? Nggak, kita juga harus juga berperan kepada masyarakat ya, nggak cuma dari sisi ibadahnya doang, tapi juga betul. Ke masyarakat juga.
Selain itu Mas, untuk kegiatan internalnya sendiri, selain melaksanakan kegiatan sosial tadi yang Mas Antek bilang, tahajud bareng, ada nggak sih kegiatan-kegiatan lain yang mungkin kayak ngumpul di satu tempat, terus ngadain pelatihan kah, atau apapun itu, ada nggak sih Mas? Untuk karena ini kondisi pandemi ya, kita ada namanya divisi minat dan bakat ya. Oke. Kemarin kita akan mengadakan pelatihan menulis ya. Menulis untuk membernya gitu, tapi dengan online ya, karena kita kan kondisinya seperti ini. Kita juga rencananya kemarin juga ada pelatihan model kayak usaha ya, bisnis kayak gitu juga, misalnya dari kita manggil dari member yang udah berkecimpung di dunia bisnis kayak gitu ya. Oke. Terus juga insya Allah sih kita pengen ada program nanti public speaking juga. Oke, berarti ini seru juga ya Sob ya. Selain dapat ibadahnya, tahajud bareng, juga dapat pahala sosial bareng ya, kegiatan sosial bareng. Terus bisa ikut belajar public speaking, usaha juga ya, bisnis, entrepreneur, dan juga tadi menulis juga dapat Mas ya. Tapi Mas, kalau kita ngomongin secara nasional, Kutub sendiri ini kan udah awalnya pasti kan nasional dulu ya, Indonesia. Nasional. Ini udah berapa tahun Mas? Kutub itu berdiri tanggal 29 Januari 2014. Jadi sekarang tuh pas banget hari Sabtu kemarin tanggal 29 Januari kita udah ulang tahun yang ke-8. 8. BSB to you. Udah 8 tahun. 8 tahun itu ya. Iya. Kalau Tangerang sendiri udah jalan berapa tahun? Tangerang itu sekitar 2016. 2016. Bulan Mei, sekitar bulan Mei. Tapi Mas, aku penasaran deh. Mas tau gak nih alasan kenapa dibentuknya si Kutub ini? Iya, karena kalau kita lihat ya secara agama ya, sholat yang dianjurkan setelah sholat fardu kan sholat tahajud nih. Yep. Nah kebanyakan dari kita kan, maaf nih, lebih banyak di waktu-waktu itu kan susah untuk bangun ya. Iya benar sih. Lebih banyak tidurnya daripada ibadahnya. Padahal itu salah satu sholat yang dianjurkan ya, sangat dianjurkan setelah sholat fardu. Dan juga ketika kita beramai-ramai gitu, biasanya kita lebih semangat juga sih. Benar. Ya, jadi kita ada semangat, oh ternyata si A bisa, kok saya nggak bisa nih gitu kan. Oh ya harus bisa nih, makanya ayolah kita bareng-bareng lah kayak gitu. Benar juga sih. Iya. Jadi nggak cuma sekedar kayak, aduh bangun sholat, tapi sekarang udah ada dibangunin teman, itu juga ngasih tahu, udah sholat nih, jadi bisa seru-seruan bareng juga Mas ya. Nggak cuma sekedar ibadahnya doang kita cari, tapi kita juga bisa mendapatkan banyak relasi, banyak teman dari si Kutub ini. Iya, karena di grup itu ya kita nggak cuma misalnya 30 orang ini, yang satu grup itu nggak cuma misalnya dari Tangerang aja ya. Oh, jadi itu bisa menyeluruh banyak daerah ya? Banyak daerah, bisa di luar Jawa, bisa akan ada juga member yang di luar negeri ada. Oh, di luar negeri juga ada Mas? Ya, jadi kan kebetulan kan di Kutub ini kan dibagi dari beberapa daerah ya. Oke. Namanya koordinator daerah. Nah, kalau saya kan di Korda Tangerang ya. Oke. Misalnya ada yang di Bekasi, Banyuwangi, Jakarta, Surabaya gitu ya. Ada juga yang di Singapura. Iya. Keren. Ya. Jadi alhamdulillah. Ini Kutub ternyata diem-diem udah goes internasional, kan? Alhamdulillah. Tapi Mas, ada nggak sih filosofi tersendiri nih dari nama Kutub ini? Karena ini lucu nih menurut aku, menarik juga dengan singkatan Kutub, komunitas tahajud berantai gitu. Ada nggak sih Mas filosofinya nih? Itu ada filosofinya juga. Ada. Nggak cuma sekedar bikin kita namanya Kutub, misalnya nggak komunitas tahajud saja atau komunitas tahajud gitu kan, tapi kenapa kita namain komunitas tahajud berantai ya? Karena kita filosofinya rantai ya. Rantai itu kan saling mengikat satu sama lain, satu kesatuan. Jadi kita saling mengikat saling mengingatkan satu sama lain, saling menjalin ukhuwah ya kalau misalnya bahasanya ya. Jadi biar lebih akrab juga gitu. Jadi itulah namanya tahajud berantai. Jadi saling mengikat satu sama lain kayak gitu. Berarti benar ya Mas ya. Nggak cuma sekedar ya kita bangunin orang sholat, ibadah bareng, tapi menjalin silaturahmi baru. Iya. Ya kebetulan kayak dulu kan saya ibaratnya temannya misalnya Rantara nih. Setelah gabung itu saya punya teman misalnya yang dari Surabaya, yang dari Bekasi kayak gitu kan ya. Nggak cuman teman di Tangerang aja gitu. Iya sih benar. Jadi banyak relasi juga, banyak teman juga. Kalau misalnya jalan-jalan ke sini tinggal hubungin. Iya, saya di sini gitu. Jadi bisa main bareng. Iya betul. Mas, ada nggak sih kegiatan-kegiatan selanjutnya yang bakal diadain Kutub nih? Mungkin kayak kajian sering nggak Mas? Kalau
kajian sih karena masa pandemi ya, paling kita kajian online ya. Online. Tapi sebelumnya, pas sebelum pandemi? Sebelum pandemi untuk di Tangerang sendiri ya, kita setahun itu 2 kali kita namanya Mabid ya, Malam Bina Islam Iman dan Takwa ya. Kita kajian terus sekalian itikaf di masjid, salah satu masjid gitu. Oke. Biasanya setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Iya. Cuma karena Sekarang pandemi. ya terakhir itu 2019, Desember 2019. Benar-benar sebelum pandemi banget ya Mas. Sebenarnya ya, kan 2020 udah pandemi ya, udah kita nggak bisa gerak sama sekali. Nah itu kita udah nggak ini lagi. Tapi paling kajian online gitu. Kajian online. Paling ketika pandemi itu kita fokus ke sosialnya. Misalnya ada bencana di mana nih? Kan kita kita juga di Kutub juga ada namanya divisi sosial ya, namanya Rumah Sosial Kutub. Oh, ada Rumah Sosial Kutub. Iya, betul sekali. Nah, itu ngapain aja tuh Mas di sana? Ya, itu khusus untuk kegiatan sosial yang dari Kutub ya. Misalnya ada bencana di mana, nanti kita pergi ke situ lah, datang ke situ mau bantu kayak gitu. Terus juga kegiatan misalnya memberdayakan masyarakat, misalnya ada kemarin namanya kayak misalnya korban nih, kita ngasih korban kayak gitu. Kalau misalnya kemarin ada namanya yang di pertanian juga, kita di daerah Tegal kalau nggak salah, kayak model penyuluhan ke petani lah, misalnya terus kita ngasih bibit segala macam nanti biar itu kayak gitu. Ya. Jadi benar-benar banyak juga ternyata ya kegiatan dari Kutub sendiri ya. Iya, kalau yang sosialnya memang kita di Rumah Sosial Kutub. Oke, jadi nggak cuma sekedar bangunin orang untuk sholat bareng, untuk ibadah bareng, tapi banyak banget kegiatan-kegiatan di luar sana yang bermanfaat juga Mas. Iya. Mas, terakhir Mas, silakan promosi nih Mas. Gimana caranya kalau mau masuk ke Kutub nih? Gimana caranya nih? Gampang. Sini, gampang karena kita kan komunitas online ya. Daftarnya juga lewat online kita. Oke. Ya, bisa ke Instagramnya Kutub ya, Komunitas Tahajud Berantai. Atau yang di Tangerang bisa @Kutub Tangerang Raya. Untuk yang lewat WhatsApp nanti bisa formatnya daftar, nama, nomor WA, domisili laki-laki atau perempuan ke nomor WA 08 11 91 00 165. Atau bisa ke websitenya ya www.komunitastahajudberantai.or.id. Oke, makasih banyak Mas Antek. Pokoknya Sobat Tangerang tuh langsung aja kepoin Instagramnya Kutub Tangerang Raya, ya Mas ya? Iya, kalau enggak, kalau yang di Tangerang bisa ke nomor WA saya. Silakan Mas. Ke 0818 71901. Tuh, nanti bisa kita bantu ke ini bagian registrasi kalau misalnya itu. Oke, langsung aja tuh sob, buat kalian yang masih susah nih untuk bangun sholat tahajud, ibadah tahajudnya nih, langsung aja join ke Kutub Tangerang Raya. Di situ kalian bisa mendapatkan banyak banget manfaatnya. Ada pelatihan-pelatihan juga, kegiatan sosial yang lain, dan yang pastinya tahajud bareng. Oke Mas Antek, makasih banyak udah main ke Podeng nih podcast Tangerang TV. Terima kasih juga udah diundang nih. Oke, sama-sama Mas. Makasih juga buat Sobat Tangerang yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Gua Riza Prastia pamit, Mas Antek pamit, sampai jumpa, dadah. Assalamualaikum.